Allah itu juga adalah Allah yang selalu sekarang. Bagi Allah tidak ada kemarin, tidak ada besok, tidak ada dulu, tidak ada nanti. Bagi Allah segala sesuatu itu adalah sekarang. Allah di luar ruang dan waktu. Maka Allah sudah menetapkan satu event, satu peristiwa di mana Kristus akan datang kembali, dan Allah yang akan menetapkan kapan itu terjadi di dalam sejarah. Dan ini adalah satu kepastian. Bapak Ibu, satu contoh yang sebenarnya harusnya membuat kita yakin adalah kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus yang pertama. Kita sedang bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua, bukan? Tapi kedatangan Kristus yang pertama itu seharusnya menjadi satu konfirmasi untuk kita boleh percaya bahwa dia juga akan datang kembali yang kedua. Kedatangan Kristus yang pertama itu dinubuatkan juga ratusan tahun sebelumnya. Dinubuatkan bahwa bahkan dari sejak Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, sudah ada nubuatan mesianik tentang kedatangan Kristus. Dan bukankah orang itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kapan Mesias itu datang? Betul kan ya? Sampai kemudian ratusan tahun, ribuan tahun orang menanti dan betul-betul Kristus itu datang. Maka nubuatan yang sudah diberikan ribuan tahun akhirnya digenapi dengan kedatangan Kristus. Dan sekarang nabi yang bicara tentang kedatangan Kristus pertama, nabi yang sama juga bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Bapak Ibu sekarang lihat di dalam ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua Petrus mengatakan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Bapak Ibu perhatikan, Petrus mengatakan bahwa PL sudah kasih tahu kita bahwa Kristus akan datang kedua kali. Ya tentu nabi-nabi PL tidak menyebut langsung Yesus, nama Yesus. Nabi-nabi PL tidak menyebut dengan terlalu jelas bahwa itu adalah Kristus. Tapi nabi-nabi PL itu sudah bicara bahwa nanti Tuhan akan menghakimi dunia ini dan akan memulihkannya. Bapak Ibu kalau membaca kitab Nabi, Bapak Ibu akan menemukan selalu dua message ini. Penghakiman, pemulihan. Penghakiman dan pemulihan ini bisa kita baca di dalam dua perspektif. Perspektif yang pertama adalah perspektif di dalam sejarah. Itu para nabi melihat sesuatu yang di depan, tapi itu numpuk jadi satu. Israel atau Yehuda sedang dihakimi, maka mereka menubuatkan penghakiman terhadap umat Allah dan restorasi umat Allah. Itu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi pada waktu yang sama, message itu juga berbicara bahwa nanti Tuhan akan menghakimi seluruh dunia ini dan akan memulihkan seluruh dunia ini. Tapi dua message itu masih kabur, masih samar-samar, dan sepertinya menjadi satu event, menjadi satu peristiwa di dalam pandangan, di dalam pikiran para nabi dan umat Allah di dalam perjanjian lama. Karena memang belum dinyatakan dengan jelas. Tetapi Kristus, kalau kita membaca di dalam Injil, Kristus sendiri sudah memberitahu bahwa dia akan datang. Kedatangannya akan begitu mendadak, tiba-tiba, seperti pencuri. Sama kan ya, Petrus mengatakan hal yang sama. Kedatangan Kristus itu akan seperti pencuri yang datang di malam hari. Sesuatu yang tidak mungkin kita duga. Sesuatu yang begitu tiba-tiba, begitu mendadak. Maka message-nya adalah berjaga-jagalah setiap saat. Kristus sudah memberitahukan tentang hal ini, sudah menyatakan tentang hal ini. Para rasul sudah menyatakan tentang hal ini. Petrus menyatakan di dalam bagian ini, Paulus menyatakan di dalam surat-suratnya. Maka kita bisa melihat kalau nubuatan para nabi yang ratusan tahun, ribuan tahun itu digenapi tentang kedatangan Kristus yang pertama, maka perkataan Kristus, perkataan para nabi, perkataan para rasul tentang kedatangan Kristus yang kedua, meskipun lama, itu juga pasti akan digenapi. Terus mengatakan bahwa Tuhan tidak lalai, ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kenapa Tuhan tunda begitu lama? Petrus menjelaskan. Tetapi ayat 9, ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.